Perusahaan sawit ini berkembang sangat pesat, Pak Zayan. Banyak investor mulai melirik ke sini. Tapi itu juga berarti banyak yang ingin menjatuhkanmu. Aku mengerti, Syara. Tapi selama kita jujur dan bekerja dengan benar, saya percaya kok semuanya akan baik-baik saja. Wah, sepupuku makin sibuk saja. Menjadi CEO muda memang melelahkan ya. Rai, jika kamu punya ide untuk memajukan perusahaan ini, aku akan selalu terbuka. Tentu saja, aku akan membantumu. Loh, Pak, kenapa berdiri di depan? Aduh, Zayan. Kamu ini udah umur 23. Masih aja jomblo. Duit ada, wajah lumayan, dan udah mapan. Kapan kamu itu punya pacar? Aduh, Pak, please lah, jangan mendesak aku buat punya pacar dulu. Umur papamu ini udah 50 tahun. Masih saja kamu bersikeras gak mau punya pacar. Pak, gini ya, Zayan itu belum nemu yang pas. Jangan maksa gitu dong, Pak. Kalau kamu masih belum nemuin cewek yang pas dalam waktu sebulan ini, perusahaan bisa diambil alih sama Ray. Karena papa nggak punya keturunan lagi selain kamu. Ya udah, aku cari nanti. Kenapa sih ini dari tadi di depan pintu rumah? Kayak emak-emak gosip. Ini loh, Papa, suruh aku cari pacar mulu. Aduh, udah jangan ribut. Mending masuk ke dalam rumah dan makan malam sekarang. Malam itu, pikiran Zayan dipenuhi berbagai tekanan. Perusahaan, sepupunya yang licik, dan desakan untuk menikah membuat kepalanya terasa berat. Zayan, Mama boleh masuk gak? Masuk, Ma. Mama tahu kamu lagi tertekan. Papa memang keras, tapi sebenarnya dia cuma takut kehilangan kamu dan perusahaan ini. Saya capek, Ma. Semua orang cuma bisa lihat aku sebagai CEO, bukan sebagai manusia biasa. Terus, kamu kepikiran apa sekarang? Ma, gimana kalau Zayan nyamar? Hah? Nyamar? Nyamar gimana maksud kamu? Nyamar jadi orang biasa, bahkan jadi pengemis di jalan. Hah? Pengemis? Kamu serius, Zayan? Iya, Ma. Zayan pengen lihat dunia dari bawah. Pengen tahu mama orang yang tulus, mana yang cuma lihat harta. Kamu mau cari calon pasangan dengan cara itu? Bukan cuma pasangan, Ma. Zayan mau cari ketulusan. Kalau dia baik sama orang yang nggak punya apa-apa, berarti dia baik beneran. Kamu ini aneh, tapi Mama bangga. Jadi Mama setuju. Mama sih setuju ya, tapi ya dengan satu syarat, kamu harus berhati-hati dan tetap jaga diri. Makasih ya, Ma. Cuma Mama yang selalu percaya sama Zayan. Besok Mama siapin pakaian sederhana, jangan sampai ada yang kena kamu. Baik, Ma. Besok hidup Zayan akan dimulai dari nol lagi. Tapi nanti urusan kantor gimana? Sekarang lagi naik-naiknya loh penjualan sawit di perusahaan. Kamu mau tinggal gitu aja? Pasti bakal menurun nanti. Kayaknya aku harus kasih kabar ke Sierra soal ini, biar dia yang atur kinerja perusahaan. Malam itu sebuah keputusan besar diambil. Zayan Nugroho, CEO muda yang kaya raya, bersiap meninggalkan seluruh kemewahannya demi menemukan ketulusan sejati. Malam itu, Zayan meminta Syera untuk ke rumahnya dan memberitahu rencana dia. Syera bergegas menuju ruang kerja Zayan. Sierra, saya minta kamu untuk handle perusahaan untuk beberapa minggu ini. Loh, kenapa Pak? Sawit sekarang lagi naik-naiknya loh Pak. Bapak yakin saya yang pegang? Kamu sudah bekerja di sini lebih dari 3 tahun, Sierra. Saya yakin kamu bisa diandalkan. Tapi kenapa Pak? Bapak mau kemana? Saya akan pergi dan menyamar menjadi pengemis pemulung di jalan. Pak, seriusan? Untuk apa Pak? Bapak itu CEO loh. Saya didesak oleh papa saya untuk segera memiliki pacar.
Dan saya memutuskan untuk mencarinya dengan cara ini. Karena bila dalam sebulan ini saya tidak memiliki pacar, perusahaan ini akan menjadi sepenuhnya milik Ray. Pak, ini resiko yang sangat besar. Bagaimana nanti anak-anak kantor? Pasti akan curiga dengan kepergian Bapak yang secara tiba-tiba ini tanpa kejelasan. Saya minta kamu tutup mulut dan bilang ke mereka, saya sedang ada ketugasan di luar negeri sebulan. Tolong ya, Sierra. Saya percaya kamu. Malam itu menjadi malam terakhir Shera berkomunikasi dengan Zion. Shera memegang tanggung jawab yang sangat besar. Keesokan harinya, Zion benar-benar menepati janjinya. Ia meninggalkan jas, mobil mewah, dan identitasnya sebagai CEO. Kini ia menyamar sebagai seorang pemulung yang mengais rezeki di tengah hiruk pikuk kota. Ternyata hidup di bawah gak semudah yang aku kira. Ih, pemulung lagi. Jangan deket-deket, kotor. Meski hatinya terasa perih, Zion memilih diam. Ia ingin memahami, bukan menghakimi. Ternyata hidup di bawah gak semudah yang aku kira. Ih, pemulung lagi. Jangan deket-deket, kotor. Meski hatinya terasa perih, Zion memilih diam. Ia ingin memahami, bukan menghakimi. Ya Tuhan, begini rasanya dipandang rendah. Mas, maaf, ini buat Mas. Buat saya? Iya, ini roti sama air mineral. Masnya pasti capek dari pagi. Terima kasih. Jarang ada orang yang mau peduli. Gak apa-apa, semua orang juga lagi berjuang dengan hidupnya masing-masing kan? Untuk pertama kalinya sejak pagi, Zion merasa diperlakukan sebagai manusia, bukan sekedar bayangan di pinggir jalan. Hati-hati Mbak. Kenapa Mbak mau nolong orang kayak saya? Karena Mas juga manusia. Itu aja sih alasannya. Nama Mbak siapa? Yulia, kalau Mas? Dirga. Sebuah kebohongan kecil terucap, bukan untuk menyakiti, melainkan untuk menjaga penyamarannya. Hati-hati ya, Mas Dirga. Jangan lupa makan. Iya Mbak Julia, terima kasih banyak. Di tengah kerasnya jalanan, Zion menemukan satu hal berharga, yaitu ketulusan. Dan tanpa ia sadari, pertemuan singkat itu perlahan mengubah arah hidupnya. Hari demi hari berlalu. Zion yang kini dikenal sebagai Dirga mulai terbiasa dengan kerasnya jalanan. Namun ada satu hal yang selalu ia nantikan setiap hari. Mas Dirga! Mbak Julia. Ini Mas, aku sengaja masak lebih hari ini. Tapi Mbak gak keberatan? Enggak sama sekali. Rezeki itu kalau dibagi malah nambah, kata ibuku. Kalimat sederhana itu kembali menampar hati Zion. Ia yang selama ini hidup berkecukupan, justru belajar banyak dari pertemuan sederhana di depannya. Mbak Julia, kerja apa sih sebenarnya? Aku bantu-bantu di yayasan kecil, ngurus anak jalanan, kadang masak buat mereka. Wah, hebat ya Mbak. Biasa aja Mas, aku juga cuma pengen berguna buat orang lain. Kalau semua orang mikir kayak Mbak, dunia pasti lebih baik. Mas Dirga juga baik. Aku sering lihat Mas bagi botol ke pemulung lain. Mereka lebih butuh. Tanpa disadari, ketulusan bertemu ketulusan. Tidak ada harta, jabatan, atau topeng, hanya dua hati yang saling menghargai. Aduh, aku harus balik, anak-anak nunggu. Iya, hati-hati Mbak Julia. Mas juga jangan lupa makan yang tadi. Papa, Mama, mungkin ini yang kalian maksud. Di balik pakaian lusuh dan nama palsu, hati Zion perlahan menentukan jawaban yang selama ini ia cari. Di saat Zion belum juga kembali ke kantor, perusahaan Nugroho tetap berjalan seperti biasa. Hari itu, seorang perempuan datang dengan niat sederhana melamar pekerjaan. Selamat siang Mbak, saya mau menyerahkan lamaran kerja. Silakan Mbak, bagian HR ada di lantai 2. Dengan pakaian sederhana namun rapi, Julia melangkah penuh harap. Ia tak tahu bahwa langkahnya hari itu akan membawanya pada pertemuan yang tak terduga. Karyawan baru.
atau pelamar? Iya, Pak. Saya melamar. Wah, perusahaan ini jadi kelihatan cerah ya kalau ada orang kayak kamu. Terima kasih, Pak. Julia merasa ada yang tidak nyaman dari tatapan pria di hadapannya. Kamu tahu nggak, CEO kita lagi jarang masuk, jadi aku yang banyak ngurus kantor. Oh, begitu ya, Pak? Kalau kamu butuh bantuan biar diterima kerja, bilang aja ke aku. Terima kasih, Pak. Saya mau lewat jalur resmi aja. Jawaban itu membuat Ray tersenyum semakin miring. Perempuan sederhana tapi berani. Menarik. Permisi, Pak. Saya harus ke HR. Ray menatap punggung Julia dengan sorot mata penuh perhitungan. Kayaknya ini bisa jadi kartu bagus. Kenapa ya? Suasananya beda banget. Tanpa Julia sadari, langkah kecilnya hari itu membawanya masuk ke pusaran konflik besar di perusahaan Nugroho. Setelah lebih dari 1 minggu menghilang, sosok yang ditunggu-tunggu akhirnya kembali ke perusahaan Nugroho. Itu Pak Zain ya? Iya. Akhirnya dia masuk juga ya. Tak banyak berkata, Zayan langsung melangkah menuju ruangannya. Akhirnya, berkasnya sudah masuk. Kondisi kantor masih aman, tapi Ray mulai berani ngambil keputusan sendiri. Aku akan bereskan. Ada pelamar baru kan hari ini? Ada beberapa sih, HR lagi seleksi awal. Beberapa langkah lagi, dua dunia yang selama ini terpisah, hampir saja bertabrakan. Barusan kamu nyium bau. Maksudku Bau apa? Gak mungkin perasaanku saja. Mereka berada di tempat yang sama, pada waktu yang sama, namun takdir belum mengizinkan mata mereka bertemu. Entah kenapa rasanya aku pernah lihat dia. Sebuah pertemuan yang tak terduga, namun semakin mendekat. Sore itu, Julia kembali bertemu dengan Shera di sebuah kafe kecil. Wajah Julia terlihat lebih cerah dari biasanya. Kamu kata seneng banget, ada kabar apa? Aku akhirnya melamar kerja, Sher. Serius? Di mana? Di perusahaan Nugroho. Nugroho? Iya, aku udah masukin berkas ke HR tadi siang. Senyum Shera perlahan memudar, berganti dengan ekspresi bingung. Tapi, aku nggak lihat kamu sama sekali hari ini. Kamu di kantor juga? Iya, seharian di sana. Tapi aku jelas-jelas masuk. Bahkan sempat ketemu salah satu petingginya. Siapa? Namanya Ray. Ray? Iya, kenapa? Shera meletakkan cangkirnya perlahan. Raut wajahnya berubah serius. Julia, kamu harus hati-hati sama dia. Kenapa? Dia sepupu Zayan, dan orangnya nggak sesederhana kelihatannya. Dia sempat ngomong aneh sih, tapi aku pikir cuma bercanda. Di perusahaan itu, semua harus lewat prosedur. Kalau ada yang janjiin jalan pintas, itu bahaya. Aku ngerti, Cher. Dua sahabat itu terdiam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Satu lagi, kamu yakin berkasmu udah benar-benar tercatat? Aku yakin sih. Keraguan mulai tumbuh dan Shera sadar ada sesuatu yang sedang tidak beres. Keesokan harinya, rasa penasaran Shera tidak bisa diabaikan begitu saja. Shera berjalan cepat menuju ruang HR. Selamat siang, saya mau cek data pelamar baru kemarin. Baik, Bu Syara, sebentar ya. Maaf Bu, untuk nama Julia belum ada di sistem. Loh, belum ada. Iya, kami memang terima beberapa berkas, tapi nama itu tidak tercatat. Hati Shera langsung terasa tidak enak. Berarti ada yang main di belakang. Wah, Shera. Jarang-jarang ke HR. Ada masalah. Pelamar bernama Julia kamu kenal? Oh, dia.
pelamar kemarin kan? Iya, tapi namanya nggak ada dalam sistem. Mungkin HR lupa input. Kamu tahu sendirilah, kadang ceroboh. Nada Ray terdengar terlalu santai. Di perusahaan ini nggak ada istilah lupa input. Tenang aja, aku cuma mau bantu dia. Perusahaan ini juga butuh wajah baru kan? Bantu atau manfaatin. Kamu terlalu curiga. Shera menatap Ray tanpa senyum. Aku cuman jaga perusahaan dan Pak Zayan. Zion, dia aja jarang kelihatan. Kalimat itu menegaskan satu hal di benak Shera. Ray sedang mengambil celah. Tanpa mereka sadari, satu langkah itu membuat Ray telah memicu konflik yang lebih besar. Sore itu, Julia kembali ke kantor perusahaan Nugroho setelah menerima pesan singkat dari Ray. Permisi, Pak. Masuk. Oh, kamu ya? Duduk. Bapak bilang mau bahas soal lamaran saya. Iya, aku lihat CV kamu bagus. Pengalaman kamu di yayasan sosial itu cukup menarik. Terima kasih, Pak. Sebenarnya, kalau ikut prosedur HR, bisa lama. Maksudnya, Pak? Aku bisa bantu percepat. Bahkan langsung masuk timku. Julia terdiam. Nada bicara Ray terdengar manis, tapi ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Tapi setahu saya, semua harus lewat HR dulu. Di perusahaan besar, aturan itu fleksibel. Maaf, Pak. Saya lebih nyaman lewat jalur resmi. Kamu ini polos atau so idealis? Saya cuma mau kerja dengan jujur. Kamu tahu nggak, kesempatan nggak datang 2 kali. Kalau memang bukan rezeki saya terima. Terima kasih, Pak, waktunya. Ray menatap pintu tertutup. Senyumnya perlahan menghilang. Menarik, tapi terlalu berani. Kenapa ya? Aku nggak ngerasa aman sama dia. Tanpa Julia sadari, kejujurannya justru membuatnya semakin diperhatikan oleh orang yang salah. Saya ini agak di ini deh, biar nggak double. Malam itu, Julia kembali duduk berhadapan dengan Shera. Wajahnya terlihat lebih murung dari biasanya. Kamu kenapa, Jul? Dari tadi kelihatannya kepikiran. Aku udah panggil Ray ke kantornya sore tadi. Dia ngapain? Dia nawarin aku masuk kerjanya lewat dia tanpa HR. Shera menghela nafas panjang seolah jawabannya sudah dia duga. Terus kamu gimana? Aku nolak. Aku bilang mau lewat jalur resmi aja. Bagus. Kamu udah ngelakuin hal yang benar. Tapi aku jadi takut, Share. Takut malah dipersulit. Dengar aku baik-baik. Kamu jangan berurusan lagi sama Ray sendirian. Kamu kenal dia ya? Terlalu kenal. Shera menggenggam cangkirnya erat. Dia sepupu CEO kami. Ambisius, licik, dan suka manfaatin orang. CEO Zayan Nugroho? Iya, Zayan Nugroho? ada satu hal lagi yang harus kamu tahu, Jul. Namamu nggak pernah masuk ke sistem HR. Jadi berkas aku? Kemungkinan besar ditahan sama Ray. Jadi dari awal dia cuma main-main. Bukan main-main, dia lagi nyari celah. Keheningan menyelimuti meja mereka. Besok aku akan datang dan lapor ke Pak Zayan. Tapi bukannya beliau jarang masuk ya? Kali ini dia harus tahu. Tanpa mereka sadari, satu keputusan kecil malam itu dapat mengubah banyak hal, termasuk rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Pagi itu, Zayan akhirnya kembali duduk di kursinya sebagai CEO perusahaan Nugroho. Wajahnya tenang, namun sorot matanya tegas. Masuk. Pagi Pak Zayan. Share, kamu bilang kemarin ada hal penting. Ini soal Ray dan satu orang pelamar. Lanjut.
Ada pelamar bernama Julia. Dia masukin berkas langsung ke kantor. Tapi namanya nggak pernah tercatat di sistem HR. Julia. Nama itu membuat dada Zayan terasa sesak seketika. Dia cerita, Ray manggil dia ke ruangannya, nawarin kerja lewat jalur pribadi. Jadi Ray nahan berkasnya. Iya, dan Julia nolak. Berani juga ya dia. Pak Zayan, satu hal lagi. Apa? Julia itu temanku. Kamu yakin? Sangat yakin, dan dia orang baik, terlalu baik buat dipermainkan. Zayan terdiam lama, wajah Julia di jalanan, senyumnya yang tulus kembali terlintas jelas di kepalanya. Mulai hari ini, semua proses rekrutmen harus lewat HR, tanpa pengecualian. Baik, Pak. Dan satu lagi, panggil Ray ke ruanganku. Pak Zayan, Aku gak akan biarin siapapun merusak perusahaan ini, atau orang-orang baik di dalamnya. keputusan ini telah diambil, dan badai kecil di perusahaan Nugroho siap berubah menjadi konflik yang besar. Siang itu, Zayan memanggil Ray ke ruangannya. Bukan hanya soal Julia, namun juga keputusan besar terkait bisnis sawit perusahaannya. Wah, akhirnya Tuan CEO muncul juga. Aku kira kamu udah lupa sama kantor ini. Duduk Ray, aku lihat laporan kerja sama sawit yang kamu tanda tangani minggu lalu. Oh, itu. Aku cuma ambil peluang. Investor asing tertarik besar. Dengan syarat mereka bisa buka lahan tanpa kajian lingkungan. Dunia bisnis nggak bisa terlalu idealis. Zayan, sawit itu uang besar. Tapi juga tanggung jawab besar. Kamu setujui pembukaan lahan baru tanpa izin yang lengkap. Itu melanggar prinsip perusahaan. Prinsip kamu bikin perusahaan melambat. Prinsip itu yang bikin perusahaan ini dipercaya investor. Suasana ruang CEO menegang. Atau kamu takut kehilangan citra baikmu di depan publik. Aku lebih takut kehilangan nurani. Kamu terlalu lembek buat dunia sawit. Kamu terlalu rakus. Jangan lupa, tanpa aku, beberapa investor itu bisa cabut. Kalau investor hanya mau untung dengan merusak, aku lebih pilih mereka pergi. Mulai hari ini, semua proyek sawit dihentikan sementara sampai audit selesai. Kamu nggak bisa. Aku CEO-nya. Dan soal Julia, jangan pernah manfaatkan orang untuk kepentinganmu ini. Peringatan terakhir. Kamu pikir kamu menang. Aku pikir aku melakukan yang benar. Ray melangkah keluar dengan wajah menegang, sementara Zayan menghela nafas kesalnya setelah menghadapi Ray. Selamat pagi, Mbak Julia. Kami dari HR perusahaan Nugroho. Kami ingin mengundang Mbak untuk wawancara ulang hari ini. Wawancara ulang? Iya, ada arahan langsung dari CEO. Baik, saya datang. Mbak Julia, sebelum lanjut, ada satu hal. Wawancara ini akan dipimpin langsung oleh Pak Zayan. CEO? Selamat pagi. Pagi, Pak. Julia menunduk sopan, sementara Zayan terpaku sesaat wajah itu terasa sangat familiar baginya. Silakan duduk, Mbak Julia. Kamu aktif di yayasan sosial ya? Iya, Pak. Fokusnya anak jalanan dan lingkungan. Kamu tahu bisnis utama perusahaan ini apa? Sawit, Pak. Dan menurut kamu, apa tantangan terbesar di industri sawit? Menjaga keseimbangan, Pak, antara keuntungan, lingkungan, dan manusia yang hidup dari sana. Jawaban itu membuat Zayan terdiam sejenak. Banyak orang cuma bicara soal profit. Kalau alam rusak, yang rugi bukan cuma perusahaan, tapi generasi berikutnya. Kamu tahu, proses sawit kami sedang
diaudit karena isu lingkungan. Saya dengar sekilas, Pak. Perusahaan ini butuh orang yang berani jujur, bahkan kalau itu nggak populer. Kalau saya diterima, saya mau kerja dengan cara yang benar, Pak. Untuk kedua kalinya, Zayan merasakan hal yang sama, ketulusan yang dulu ia temui di pinggir jalan. Terima kasih, Mbak Julia. Kami akan menghubungi kamu segera. Terima kasih kembali, Pak. Zayan menatap pintu tertutup itu lama. Julia, ternyata kamu di sini. Tanpa Julia sadari, satu langkah kecilnya telah membawanya semakin dekat dengan kebenaran dan dengan Zayan yang sesungguhnya. Julia melangkah keluar dari gedung perusahaan Nugroho dengan pikiran yang masih penuh. Kenapa ya? Rasanya aneh. Cara CEO itu berbicara, caranya mendengarkan, dan tatapan matanya terasa begitu familiar. Suaranya... Enggak. Julia, jangan aneh-aneh. Di tengah keramaian kota, ingatan Julia justru kembali pada seseorang yang Mas Dirga, caranya berbicara sopan, cara diamnya penuh perhatian, cara ia memandang orang lain tanpa merendahkan. kenapa sifatnya mirip? Gimana wawancaranya? Lancar. Tapi aku jadi bingung sendiri. Julia menatap layar ponselnya lama, lalu menghela nafas. Kalau kalian dua orang yang berbeda, kenapa rasanya sama? Tanpa ia sadari, langkahnya kini berada di persimpangan antara rasa kagum pada sosok CEO yang bijak dan kerinduan pada pria sederhana yang menghilang tanpa kabar. Pagi itu, Julia datang lebih awal. Ia ingin menenangkan diri sebelum menjalani harinya yang penting. Pak, kopi hitamnya satu ya? Siap, Mbak. Pak, kopi hitamnya 1. Jantung Julia berdegup lebih cepat saat menyadari siapa yang berdiri di sampingnya. Selamat pagi, Pak Zayan. Selamat pagi. Tidak ada tersenyum lebar. Tidak ada tawa, hanya dua orang yang sama-sama menahan rasa asing yang terasa terlalu familiar. Maaf, Pak. Saya tidak menyangka bertemu Bapak di sini. Tidak apa-apa, saya juga tidak menyangka. Nih kopinya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Julia bersiap pergi, tapi langkahnya terhenti. Julia, Iya, Pak. Anda akan mulai proses kerja di Nugroho bukan? Iya, Pak. Masih tahap awal. Semoga lancar. Terima kasih, Pak Zayan. Saat itu, Julia melangkah pergi. Zayan menatap punggungnya sejenak. Kenapa rasanya bukan seperti pertemuan pertama? Kenapa atasanku terasa begitu dekat? Pagi itu berjalan normal. Terlalu normal untuk sebuah pertemuan yang diam-diam menyimpan masa lalu. Kesuksesan, kekayaan, dan jabatan tidak selalu membuat seseorang dapat bahagia dengan kehidupannya. Segala hal di dunia ini bukan hanya menyangkut tentang kekayaan atau jabatan saja, tetapi juga cinta dan kasih yang sayang yang tulus.